يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa tasawwur bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddus Salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anam misbahud dhalam wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsiyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala Iyam saskum korfun faqad massal qawma korfun mitluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattaqida minkum syuhada wallahu la yuhibbul dhalimin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di awal khutbah ini perkenankan saya berpesan kepada saudara-saudara, terutama kepada diri saya sendiri. Mari terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam pengertian takwa yang benar. Secara zahir kita hendaknya selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sedang secara batin kita hendaknya senantiasa menjaga hati kita, menjaga kesucian hati kita dari segala kotoran yang akan mengkotori hati kita. Apabila ketakwaan kita sedemikian rupa, maka dambaan kita, yakni kebahagiaan yang hakiki di dunia ini maupun di akhirat kelak, akan bisa kita rasakan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada pada hari Jumat yang terakhir pada bulan Dzulhijjah. Berarti kita besok malam kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Penanda apa yang kita lakukan ketika terjadi perubahan tahun, terutama kita sebagai umat Islam, perubahan tahun Hijriah, yakni menandakan penanda yang akan kita lakukan adalah kesyukuran kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita telah terima selama 1 tahun 1445 Hijriah, dan kita berharap pada tahun 1446 bisa kita terima yang lebih baik, yang bisa membawa lebih baik kita, lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bersyukur dengan berfoya-foya. Kita bersyukur atas kita diberi kesempatan lagi pada tahun 1446 Hijriah. Kesyukuran kita memperbanyak zikir kepada Allah, baik zikir di awal waktu, di awal kita memasuki bulan Muharram, kita berzikir, baik kita istighfar, kita membaca surat Yasin, kita membaca suratul Mulk, kita membaca suratul Waqiah, dan kita melaksanakan sholat taubat, dan diakhiri dengan sholat hajat yang sangat kita
harapkan bahwa tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Karena prinsip yang diajarkan oleh Islam kepada kita bahwa kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kesyukuran kita tandai dengan selalu mendekat kepada Allah, maka itu adalah manifestasi sebagai kamaliyatul insan, sebagai manusia yang sempurna. Ghayatuhu al-qurbu minallah, puncaknya adalah dia senantiasa dekat dengan Allah. Ketika kita ibadah, kita dekat dengan Allah. Ketika kita muasyarah selawung dengan masyarakat luas, di situ kita juga dekat dengan Allah. Artinya bahwa kita dimanapun menyesuaikan diri kita dengan apa yang dimaui oleh Allah. Kalau ibadah kita secara syariat, kita menunaikan ibadah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Tapi secara hakikat kita harus bisa menunaikan ibadah, bahwa pada hakikatnya kita ibadah itu adalah dalam rangka al-qurbu minallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang penuh harap untuk bisa liqa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang terbaik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan kita tidak akan menoleh yang lain kecuali tujuan pikiran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, zaman akhir ditandai dengan banyaknya paham yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau zaman Nabi, faham dan keyakinan itu hanyalah keyakinan yang datang dari langit, yakni keyakinan orang karena agama mereka Yahudi dan Nasrani dan Islam. Tapi kita sekarang berada pada zaman yang begitu beragam keyakinan yang berkembang, dan itu diusahakan oleh masing-masing yang mengikutinya bisa dilakukan oleh orang lain. Maka disinilah zaman akhir adalah zaman pergumulan peradaban manusia. Bisakah kita dengan pergumulan budaya atau pergumulan peradaban manusia, dengan muncul berbagai isme di tengah-tengah masyarakat kita bisa istiqomah pada jalan Allah? Ini menjadi satu pertanyaan yang besar. Terutama sekarang muncul paham pragmatisme dan paham materialisme, di mana orang yang dikejar adalah selalu materi. Dia bekerja, yang dikejar adalah bagaimana dia mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Dia bekerja, apakah dia sebagai seorang pengusaha, atau dia sebagai seorang pejabat, atau dia seorang yang punya ilmu, adakah dia pada saat itu yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia, ataukah dipergunakan untuk kepentingan kemakmuran diri dan keluarga? Padahal mereka itu diamanati untuk bagaimana mengatur masyarakat ini menjadi lebih baik. Mereka bisa merasakan keadilan dan mereka bisa merasakan kemakmuran, sehingga muncullah filsafat bangsa, adil dan makmur.
adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena ini kita berbenturan dengan paham yang baru, yakni paham materialisme. Kalau itu kita runut, paham ini berasal dari paham komunisme yang serba materi, dan itu bisa melanda pada diri kita semua. Maka bagaimana kita bisa istiqomah di jalan-jalan Allah, bahwa kita hidup di dunia ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orientasi kita tetap yakni kita bekerja di dunia sebagai khalifatullah fil ardh, tapi bagaimana itu berdimensi ketuhanan di dalam kehidupan kita. Apakah amal kita ini tidak berdimensi ketuhanan, atau kita sudah melakukan amalia yang berdimensi ketuhanan? Karena ada orang yang beramal hanya berdimensi materialistik, berdimensi kemanusiaan, mengabaikan ketuhanan. Apakah mereka itu hanya berdimensi ketuhanan tanpa kemanusiaan? Maka terjadilah ini pergumulan pada diri kita dan hati kita. Maka pesan kita kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang datang dan hadir di tempat kita, pesan kita kalau mereka baru lulus sekolah, carilah pekerjaan, tapi harus memperhatikan yang halal dari penghasilan itu. Bukan hanya bekerja untuk mencari materi tanpa memperhatikan kehalalannya. Halal dan haram karena dikejar, dia tidak memperhatikan keindahan memiliki sesuatu benda yang halal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bisakah kita berpesan hal itu kepada saudara kita dan masyarakat kita? Jadilah engkau seorang yang menjadi khalifatullah fil ardi, tapi sekaligus engkau sebagai ibadur rahman. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau dia punya dua sudut pandang dan menyatu pada dirinya, sebagai khalifatullah fil ardi dan sebagai ibadur rahman, dia bekerja hanyalah disandarkan sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah. Tidak hanya bekerja, yang penting bekerja mendapatkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kehalalannya dan tanpa memperhatikan keharamannya. Pokoknya semua diambil. Dan ini sangat berbahaya bagi kita sebagai umat Islam. Bukankah harta kita yang kita telah dapatkan atau yang akan kita dapatkan, semua itu nanti dihisab. Berapa yang kita terima, dari mana harta yang kau dapatkan itu, semua akan dihisab oleh Allah, diteliti oleh Allah. Maka sama dengan kita pada saat ini melakukan muhasabah akhir tahun, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan yang sempurna dan mana yang belum kita lakukan, yang belum mencapai tingkat sempurna. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka telitilah dirimu sebelum engkau diteliti oleh Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pada akhir tahun seperti ini kita muhasabah, maka itu kita perbaiki pada saat yang akan datang. Karena tujuan kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bertemu dalam zatnya, tapi bertemu dengan apa yang diharapkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga tahun depan kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin.
Inna sadal kalam ba'abyanan nidon kalamullahil malikil alam lil jalal wal ikram. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Perbaiki pada saat yang akan datang, karena tujuan kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bertemu dalam zatnya, tapi bertemu dengan apa yang diharapkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga tahun depan kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Inna sadal kalam ba'abyanan nidon kalamullahil malikil alam lil jalal wal ikram. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus as-samad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sa'iril ibad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsiyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Wa'alamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsadan lana wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allahumma nasabi rasulillahi ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansa'ir sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa ahdina subulas salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqilna minas syaqawati ila sa'adah wa minal ghaflati ila ibadah wa minal khawfi ila aman wa minal faqri ila ghina wa minal jahli ila ilmi wa min hibbahil bid'ah wal dalalati ila hibbahi sunnati wal jamaah.
اللهم اجعلنا من المهتدين الدائمين على حبك الباقين على ودك المنعمين بقربك وأبق علينا من نور عنايتك واجعلنا من أهل ولايتك بمنك وكرمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.